mejanya. Apakah ada sampah-sampah di dalam meja-meja? Nggak ada, Bu. Silakan ketua kelasnya. Baik, nama semua. Mudah-mudahan yang sidang kali ini diberikan kesehatan ya, kemudian juga bisa cepat pulih dan masuk balik. Amin. Pahlawan kita dan kita mulai. Lagu apa hari ini? Satu Nusa, Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin? Atau langsung aja ya? Langsung aja, Bun. Ya, silakan. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Belajar mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, kemudian juga menganalisa dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian nanti terakhir kita akan membuat peta konsep mengenai dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum pembelajaran, kita baca dulu untuk menambah wawasan. Selama 10 menit, silakan dibaca dulu buku teks siswanya mengenai dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Silakan. Ya, kitanya udah baca, ya. Ya. Oke, itu. Ini tujuannya. Setelah kita membaca literasi di buku, kita akan berdiskusi mengenai materi hari ini, strategi dakwah dan perkembangan Islam Indonesia. Kita akan buat kelompok, kemudian dari kelompok tadi ada ketua kelompoknya. Nah, nanti ketua kelompoknya itu akan ditukar dengan ketua kelompok yang lain. Jadi ketua kelompok akan memberikan penjelasan kepada kelompok yang lain, sehingga akan menambah wawasan saling bertukar informasi ya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Baik, kita tukar dulu. Kita buat kelompok jadi berapa kelompok? Jadi 3 kelompok ya? 2 kelompok aja. Silakan dibuat 2 kelompok. Dibuat lingkaran dulu.
Satu. Ini gimana nih? Ke sana dulu. Oh iya, sini. Tuh. Kelompok ada yang 3, berarti ada yang 4 ya? Tuh. Iya. Ya kan? Iya, iya, kita warna. Iya, ya, kayak gitu. Nanti aku maju dulu. Tuh kelompoknya Aska. Di sini nah. Iya dulu ngangkat badan. Ngangkat untuk kelompok. Ya. Kamu menghadap sana. Akifah. Saya menghadap. Enggak, saya tidak. Di sini. Ini kalau yang masih ya. Mungkin nanti bisa diedit ya. Jadi edit. Bunda akan ngomong. Silakan coba duduk. Silakan ke PPT di depan kelas dan perhatikan. Kemudian kamu simak isinya. Kemudian setelah kamu menyimak isi dari materi ini, kamu bisa menuangkan ke dalam tulisan dan memahami konsepnya mengenai dakwah dan perkembangan Islam. Silakan ditulis. Tulis nanti pertanyaan-pertanyaan yang materi yang kamu belum pahami ya. Ini seperti biasa. Materi yang belum dipahami kemudian ditanyakan. Nah, nanti ada kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Udah? Oke, dan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi dari pelajaran SKI yang akan dibacakan oleh teman kita bernama Ratna. Oh iya, dia mau menilai ya. Strategi dakwah Islam di Indonesia dari perdagangan hingga politik. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar, yakni 12,7% dari populasi total umat muslim di seluruh dunia. Padahal Islam diperkirakan baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Jauh sebelumnya, peradaban Hindu-Buddha telah mengakar kuat di bumi pertiwi. Islam diperkirakan dapat berkembang luas di Indonesia karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Penyebaran ini juga dilakukan secara periodik selama berabad-abad. Maka lambat laun ajaran Islam pun dapat diterima oleh penduduk lokal. Menurut para sejarawan, terdapat setidaknya 6 media untuk berdakwah. Sarana dakwah tersebut meliputi 1. Perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Rendra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Ini terjadi sekitar pada 7-16 Masehi. Kedua, perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif lebih baik daripada penduduk pribumi. Ini menyebabkan banyak penduduk yang tertarik untuk menjadi istri-istri para pedagang muslim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aska. Dakwah Islam melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga.
kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Pesantren memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam. Para ahli agama mendidik santri tentang Islam. Setelah selesai menuntut ilmu, para santri diharapkan dapat pulang ke kampung halaman untuk melanjutkan dakwah. Dengan cara ini, agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Tasawuf. Ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Beliau berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat lokal. Dengan cara ini, agama Islam lebih mudah dimengerti dan diterima. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah memberikan presentasinya dengan sangat bagus. Dan ada pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai presentasi tadi? Ada Bun. Pertanyaan pertama. Media apa saja yang digunakan untuk berdakwah? Satu perdagangan. Media. Di sini saya akan menjawab dari Media apa ya? pertanyaan kelompok 2. 1. Perdagangan. 2. Perkawinan. 3. Dakwah Islam melalui pendidikan. 4. Kesenian. 5. Tasawuf. Politik. Yang terakhir politik. Udah. Kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk penilaian hari ini di hasilnya adalah kelompok, kira-kira kelompok mana yang lebih bagus? 2. Nah, itu dari hasil tadi kita lihat ada sedikit lebih baik, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari apa penilaiannya? Dari kesiapan, kemudian juga dari cara membacanya dengan jelas, kemudian dari isi presentasinya. Nah, anak-anakku semua, untuk pembelajaran hari ini, dari tadi materi-materi yang sudah kita bahas, kemudian kamu simpulkan, apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham, mudah-mudahan bermanfaat materi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi kita simpulkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu ada beberapa. Jadi perkembangan Islam di Indonesia itu ada beberapa strategi. Pertama, strategi perdagangan. Kedua, strategi perkawinan. Kemudian pendidikan. Yang keempat, tasawuf. Kemudian kesenian, dan terakhir adalah strategi politik. Sudah paham semuanya mengenai strategi itu? Strategi itu kita sekarang rasakan dan kita lihat itu ada di dalam bangsa Indonesia. Kita bisa melihat adanya perkawinan, tokoh-tokoh masyarakat masuk Islam lebih dahulu, maka kemudian rakyatnya yang di bawah akan mengikuti. Itu ya, sudah paham mengenai pelajaran hari ini? Dan untuk tugas, nanti kamu bisa membuat peta konsep mengenai strategi dakwah tadi ya. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai pembaharuan Islam di Indonesia. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tadi kita telah menyimak dan mengamati presentasi dari kelompok 2.
Indonesia dengan baik, dan apabila ada yang kurang dari presentasi tadi silakan ditanyakan. Untuk hari ini apakah sudah paham materinya? Paham. Baik, berikutnya pembelajaran kita adalah mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kamu baca-baca materinya di rumah, dan minggu depan kita akan belajar mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, kita berdoa dulu sebelum pulang. Istidadah.